balik lagi nih sama aku Kemat. Nah ini kakak aku Kesia, ini Hafiz, ini Sultan. Sobat kecil, lihat kan kita semua memakai face shield dan masker. Sobat kecil juga jangan lupa ya jaga kesehatan di rumah. Nah sekarang kita mau memuji nama Tuhan, yuk bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, silakan Bu Pendeta. Shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Semuanya pasti dalam sukacita ya. Dan mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang sudah menyatakan kebaikannya kepada kita semua. Kita sama-sama akan datang pada Tuhan untuk berdoa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kakak-kakak pengajar yang selalu baik dengan kami. Kakak-kakak yang selalu bersedia mempersiapkan ibadah buat kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk Papa dan Mama, Ayah dan Bunda yang selalu setia mendampingi kami, merawat kami dan mengasihi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, walaupun di tengah virus corona, kami tetap diberikan kesehatan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Bu Pendeta. Sobat kecil, kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi lagi yuk.
Tuhan Allah kasih, anak-anak sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Yuk kita persiapkan dulu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Ibu Pendeta mengajak anak-anak untuk membuka Injil Lukas pasal 12. Ya, kita cari dulu, kita persiapkan dulu firman Tuhan. Injil Lukas pasal 12. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-13 sampai 21. Ya. Kita bisa buka. Mama papa yang ada di rumah boleh bantu kalau anak-anak belum menemukan Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Sudah dapat semuanya? Baik. Kalau sudah dapat, kita datang lagi pada Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami senang hari ini kami diperkenankan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati supaya kami selalu bersyukur dan supaya kami senantiasa setia kepada Tuhan dan selalu rendah hati. Berkati Ibu Pendeta yang akan memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja. Dan kami semua, anak-anak sekolah minggu, bersama dengan Papa dan Mama yang ada di rumah, kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang Tuhan Allah kasih, Ibu Pendeta mau membacakan Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Semuanya boleh menyimak ya. Dengan judul perikop, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah berkatanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Allah yang boleh menyapa kita dalam kebaktian saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, Ibu Pendeta mau bertanya, mana lebih senang, memberi atau diberi? Ya, mana yang lebih senang, diberi atau memberi? Satu lagi,
mana lebih berbahagia, membagi atau dibagi? Ya, anak-anak biasanya dan banyak orang kalau diberi itu lebih senang. Tapi ada juga orang yang juga senang membagi. Membagi itu sangat berbahagia. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi orang-orang yang kita kasihi, dan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Ya kan? Kalau kita bisa membagi, itu berarti hati kita gembira. Kenapa anak-anak yang Tuhan kasihi? Karena kalau kita sering atau selalu memikirkan orang lain, peduli kepada orang lain, pasti Tuhan juga memikirkan dan peduli kepada kita. Kalau kita mau berbagi untuk teman-teman, pasti Tuhan juga selalu memberkati kita supaya kita selalu bisa berbagi. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, atau dalam tema petani yang tamak. Tema renungan kita hari ini adalah petani yang tamak. Mungkin anak-anak boleh mencatat ya, karena nanti akan ada ayat hafalan dan tugas dari Ibu Pendeta yang Ibu akan kasih kepada kalian. Nah, jadi di dalam firman Tuhan hari ini diceritakan ada seorang petani yang kaya. Tanahnya luas dan hasilnya sangat melimpah, hasil panennya. Lalu dia berpikir, di mana ya aku akan menyimpan semua hasil panenku ini? Karena gudangku yang ada sekarang ini sudah tidak muat lagi. Ada panen padi, ada panen wortel, ada panen jagung, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dipanen. Wah, tempat penyimpanannya sudah tidak muat lagi, sampai sudah melimpah-limpah. Lalu dia berpikir, gimana ya caranya? Kalau gitu aku akan membangun gudang yang lebih besar lagi. Aku akan membangun gudang yang lebih bagus supaya semua hasil panenku dan juga barang-barangku muat di situ. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, petani yang tamak ini tidak pernah berpikir bahwa dia mempunyai banyak kelebihan dan dia mau berbagi kepada teman-temannya. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga tidak bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat yang melimpah-limpah. Dan akhirnya apa anak-anak dikasihi Tuhan? Dalam ayatnya yang ke-20 firman Tuhan katakan, tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Pada akhirnya petani yang tamak itu, ia meninggal, dan semua yang sudah ditimbun, barang-barangnya, hasil panennya, semuanya tidak dibawa, semua ditinggalkan. Hidupnya tidak berarti, hidupnya tidak menjadi berkat. Nah, anak-anak yang Tuhan Allah kasih, pasti kita tidak seperti itu ya. Kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak adalah semua anak-anak yang pintar, anak-anak yang tidak pelit, anak-anak yang pernah berbagi kepada teman-temannya. Anak-anak masih ingat apa yang pernah kita bagikan kepada sesama kita? Mungkin kita ingat, kita pernah berbagi apa kepada siapa. Tapi kalau kita sudah memberi, kita tidak berharap kembali. Kita membagi, ya sudah, kita membagi dengan sukacita. Ya, jadi anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini dalam perumpamaan seorang petani yang tamak,
mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi anak-anak yang tamak, anak-anak yang serakah, anak-anak yang hanya memikirkan kebutuhannya sendiri, dan anak-anak yang tidak hanya menimbun tetapi juga mau membagi berkat kepada teman-teman dan kepada saudara-saudara kita. Ibu Pendeta percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang murah hati. Ya kan? Siapa di antara anak-anak yang tidak pernah berbagi? Angkat tangan. Tidak ada ya, semua pasti pernah berbagi. Siapa yang hanya selalu senang menerima? Tidak ya, pasti senang memberi, senang berbagi. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang baik, kalau begitu, melalui firman Tuhan ini, kita harus apa? Kita harus bermurah hati, suka berbagi berkat dengan teman-teman, tidak boleh pelit, dan harus selalu bersyukur. Ya kan? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan nih. Ibu Pendeta membuat 2 pertanyaan. Anak-anak boleh catat, ya, nanti boleh dipelajari. Anak-anak boleh tulis ya. Yang pertama, apa yang pernah anak-anak bagikan kepada teman-teman? Ya, silakan. Anak-anak boleh mendaftar. Apa yang pernah anak-anak berikan atau yang anak-anak bagikan kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang kita kasihi? Apakah itu berbagi cerita? Apakah itu berbagi coklat? Apakah itu berbagi ya sukacita? Atau kita punya barang-barang atau benda-benda yang indah, entah itu boneka, entah itu mainan. Kita tidak pelit, tapi kita mau pakai main bersama, kita mau berbagi. Apa saja, anak-anak boleh tulis, ya. Nanti kakak-kakak pengajar boleh bertanya, ya. Atau tugasnya boleh dikumpulkan nanti ke kakak-kakak pengajar ya. Apa yang anak-anak pernah bagikan kepada teman-teman? Itu yang pertama. Sudah dicatat semuanya. Yang kedua, bagaimana perasaan anak-anak ketika kita bisa berbagi berkat dengan teman-teman? Boleh dengan teman-teman, papa dan mama, ayah dan bunda, dan siapa saja yang ada di dekat kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita berbagi berkat dengan teman-teman atau orang-orang yang dekat dengan kita? Sudah? Ya, nanti PR-nya diserahkan kepada kakak-kakak pengajar sekolah minggu ya. Baik. Sekarang catat lagi ayat hafalan. Oke? Sudah siap semuanya? Ayat hafalan ada dalam Amsal 11 ayat 25. Ya. Amsal 11 ayat 25. Ada yang ketinggalan? Oke, ayat hafalannya tertulis dalam Amsal 11 ayat 25. Ya, Ibu Pendeta bacakan, nanti kalian membaca Alkitabnya masing-masing, dan ini menjadi ayat hafalan ya. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, itu ayat hafalannya ya. Semoga anak-anak, ayat hafalan ini juga menjadi perenungan kita supaya kita selalu mau berbagi, kita tidak menjadi orang yang tamak atau orang yang pelit. Tuhan memberkati anak-anak. Salam buat mama dan papa, salam buat ayah dan bunda. Tetap semangat untuk selalu berbakti memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang suka berbagi berkat kepada teman, kepada semua orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Berkati supaya firman-Mu hari ini boleh terus menjadi pedoman dalam hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Sobat kecil, kita memberikan persembahan yuk. Tapi sampai kita memberikan persembahan, kita nyanyi lagi yuk. Sobat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi ya sobat kecil. Anak-anak yang diberkati Tuhan, yuk kita satukan hati untuk menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh diberkati Tuhan dengan firman-Mu yang menolong kami untuk kami mengerti supaya kami tidak menjadi anak-anak yang tamak, anak-anak yang serakah, tapi kami boleh menjadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang sabar dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kebaktian ini, kami boleh mengikuti sampai selesai. Dan kami berdoa Tuhan, kami anak-anak saat ini sudah mulai bosan untuk belajar dengan jarak jauh. Kami jenuh karena kami belajar di rumah. Tuhan tolong kami supaya kami tetap semangat untuk belajar. Tolonglah kami supaya kami tetap gembira karena kami belajar untuk mempersiapkan masa depan kami. Berkati kami supaya lebih serius di dalam belajar. Lindungi kami juga Tuhan dari virus Corona 19 ini. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kalau kami sehat, kami semakin rajin untuk belajar. Berkati papa mama kami, berkati ayah dan bunda, berkati supaya mereka sabar untuk mendampingi kami. Berkati mereka supaya mereka tetap sehat,
dan mampu untuk bekerja dengan baik. Tuhan Yesus, bagi orang tua kami yang saat ini kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan supaya mereka mau berjuang lagi, dan Tuhan pasti memberkati dengan segala yang baik. Kami berdoa untuk gerejamu, biarlah gereja tetap dapat melayani. Kami berterima kasih untuk kakak-kakak pengajar, biarlah untuk mempersiapkan kebaktian di minggu yang akan datang. Mereka boleh ditolong oleh Tuhan dan dapat mempersiapkan ibadah kami dengan baik. Berkati supaya kakak-kakak pengajar kami di sekolah minggu, mereka sehati dan sepikir, mereka selalu sehati untuk membangun kerjasama yang baik, membimbing dan mendidik kami anak-anak sekolah minggu dengan penuh cinta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kegiatan kami akan bermain dengan teman-teman. Tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Kami tidak pelit untuk membagi mainan kami tidak pelit untuk membagikan sukacita kami dengan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan doa kami dan bersama-sama kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Ya, mari kita berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita ini dengan mohon berkat Tuhan, dan setelah itu kita akan bersama-sama menyanyi Bapa terima kasih. Pergilah dengan damai dan sejahtera, arahkanlah hidupmu senantiasa kepada Tuhan, supaya anak-anak boleh menjadi anak-anak yang selalu mau menjadi berkat bagi sesama. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak hari ini dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bermain kembali. Salam buat Papa dan Mama, selalu bersukacita dan ingat pesan firman Tuhan. Tidak menjadi anak-anak yang tamak, tetapi menjadi anak-anak yang murah hati. Tuhan memberkati. Sobat kecil, terima kasih ya sudah beribadah dengan kami. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sobat kecil, meskipun di rumah aja, sering-sering cuci tangan ya. Dan mau keluar, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi jika kita membuat video baru. Terima kasih.